Kali ini kita kedatangan mahasiswa aktif ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Mas siapa namanya? Oke, baik, singkat saya perkenalkan diri. Nama saya Medika Dipayana, biasa dipanggil Dika. Kebetulan saya diundang ke sini sebagai DPM ya. Iya. Jabatan saya di sini sebagai ketua DPM. Oh, ketua DPM. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan langsung aja ya karena waktunya terbatas. Jadi apa itu DPM kalau boleh tahu? DPM sendiri itu ya, sebenarnya mungkin saya gambarkan seperti ini. Indonesia sendiri kan itu memiliki sebuah tatanan struktur atau ya tatanan negara. Iya benar. Kita sendiri kan juga udah diajarkan di HTM ada sebuah 3 kekuasaan di negara ini agar semuanya itu seimbang. Harapannya sih seimbang. Jadi yang pertama ada kekuasaan legislasi yang dipegang oleh DPR, lalu ada eksekutif ya seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan juga ada yudikatif. Jadi sistem tatanan di universitas ini juga mirip seperti tatanan negara itu, karena universitas ini merupakan miniatur dari sebuah negara. Jadi fungsi dari DPM ini sendiri untuk mengawasi program kerja dan juga aktivitas baik itu secara anggaran, program kerja yang dilaksanakan di fakultas ini sendiri. Seperti itu. Berarti ini salah satu organisasi kampus dan sih untuk Mas Dika atau? Ya itu memang betul, ini salah satu organisasi kampus dan juga agar kita tahu paham hukum itu seperti apa, berjalannya bagaimana. Kepanjangan DPM itu kalau nggak tahu Pak? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini atau DPM itu ada visi-misi sendiri. Sudah jelas ada, sudah pasti. Untuk visinya sendiri itu memaksimalkan fungsi dan wewenang legislatif, berorientasi pada pendidikan hukum demi kemajuan bersama. Untuk visinya sendiri, yaitu seperti dari visinya untuk merealisasikan hal tersebut. Kenapa sih visinya itu merealisasikan untuk yang memaksimalkan fungsi wewenang legislatif? Karena kita melihat sendiri akhir-akhir ini para masyarakat ataupun mahasiswa masih belum mengetahui fungsi dari legislatif itu seperti apa dan bagaimana kerjanya. Pasti kan kita melihatnya dia ya hanya tidur di kantor lah atau apa segala macam. Itu kan sering terjadi, kita lihat juga. Tapi kita ingin memperlihatkan bahwasanya ini loh kerja dari legislatif seperti ini, fungsinya seperti ini. Untuk misinya sendiri yang pertama itu memaksimalkan wewenang legislasi demi kemajuan dari fakultas hukum bersama dengan BMKM. Oke, berarti kalau misalnya ada mahasiswa yang masuk DPM itu bisa kita bisa merealisasikan bagaimana kerja dari legislatif. Gitu ya. Oke, terus DPM sendiri itu ada nggak sih jargonnya? Jargonnya sendiri itu tidak ada karena untuk apa jargon itu seperti yang kayak kecil aja. Oh, berarti tidak ada ya. Layaknya organisasi pada umumnya, pasti DPM ini punya divisi-divisi sendiri ya? Ada nggak sih? Kalau untuk divisi kita bilang itu komisi. Kalau komisinya sendiri itu ada 3. Komisi pertama itu bagian legislasi, komisi 2 itu tentang kontrol dan budgeting, komisi 3 itu tentang advokum atau advokasi dan humas. Kita ada bagian masing-masing tugasnya. Ada tugasnya masing-masing. Kalau untuk komisi 1 ini sendiri tugasnya itu fokusnya nanti merancang dan juga membahas aturan apa saja yang kita buat untuk kedepannya demi kemajuan, karena ketika kita lihat ini masih ada beberapa hal yang harusnya itu ada diatur agar semuanya itu tatanan jelas. Nggak asal gerak, nggak asal ini harus ada. Untuk komisi 2 sendiri itu fokusnya untuk controlling atau mengawasi BEM ini seperti apa, dan di budgeting itu sendiri kan anggaran yang mereka gunakan itu untuk penyalahgunaan atau tidak. Harapannya sih jangan. Jangan. Kalau untuk komisi 3-nya itu advokum. Jadi karena memang kita kan perwakilan dari mahasiswa, kita itu ingin membuat mahasiswa itu merasa benar-benar diwakilkan dan juga tidak ada sebuah sekat antara mahasiswa dan juga para lembaga-lembaga yang ada di sini. Jadi tidak ada yang namanya terlalu kita eksklusif atau apapun itu tidak ada. Jadi kalau misal ada sebuah aduan atau itu bisa ke DPM ya? Itu bisa sekali. Oke. Nah kalau misal tadi kan disebutin terkait apa aja divisinya, sekarang terkait aspirasi dan juga keluhan mahasiswa. Kalau boleh tahu, kalau kita mau nyampein itu lewat mana? Ada nggak sih komisi yang kalau untuk aspirasi sendiri itu komisi 3 untuk menyaring suara atau menampung suara dari mahasiswa, itu juga bagian dari misi kita. Itu sebenarnya kita sudah menempelkan di mading-mading, itu ada QR. Itu sekarang kan bisa dicek, bisa masuk untuk segala aspirasi apapun itu bisa masuk. Tapi untuk
lebih fokusnya kan kalau yang kita cuma tempel-tempel aja kan kayaknya percuma juga ya. Kurang juga kan, Kurang minatin juga mereka hanya lewat-lewat, tapi kita juga akan menyuarakan itu ke seluruh grup prodi atau fakultas perangkatannya. Itu kan pasti ada. Kemarin waktu itu kita juga sudah pernah 40 hari kerja DPM dan BM. Jadi kenapa saya buat seperti itu, saya juga tidak ingin kita seperti kita yang ngawasin BEM terus, kita juga butuh kritikan, kita juga akan terbuka ketika memang kita dikritik, itu dipersilakan dijawab. Nanti ada setiap link-link yang nanti akan kita kirim. Berarti lawannya web juga bisa ya? Web juga bisa. Oke. Nah, aku kepo dikit nih, boleh nanya kali ya, Idin. Tadi ada mention tentang nampung aspirasi. Nah, sejauh ini apa sih yang dikeluhkan sama mahasiswa FB itu paling banyak mungkin ya? Yang Paling banyak ya. dikeluhkan. Sebenarnya kalau memang dikatakan paling banyak itu sudah jelas tentang sarpas, sarana prasarana. Cuman kita melihat juga semakin sini itu kan juga ada beberapa yang diperbaiki. Contoh musola itu diperbaiki. Secara waktu BEM yang emang bergerak situ. Tapi kalau memang kita waktu itu fokusnya sempat di bagian penolakan adanya asuransi. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena memang jadi itu terlalu dadakan dan juga memang hasilnya kita UKT udah begini asuransi di yayasan, tapi ternyata ada asuransi tambahan dari fakultas itu banyak penolakan, kita berhasil di situ. Lalu untuk pembuatan atau surat edaran terkait semester tambahan yang itu bisa lulus 7 semester itu kan tiba-tiba ada informasi dadakan untuk penambahan semester atau penambahan SKS itu 3,75 jika tidak salah IPS-nya, tapi kan itu terlalu dadakan. Jadi kita ya audiensi lah ke para dekanat untuk itu bisa diturunkan kembali 3,5. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dari DPM sendiri, solusi apa yang dapat diberikan untuk menangani isu atau kasus yang berkembang di fakultas ini? Sebenarnya kalau memang permasalahan isu itu kan menurut saya sendiri itu tidak bisa dikatakan pasti ada ini atau ini, menurut saya tidak bisa, tapi yang memang harus dikembangkan atau solusinya untuk seluruh mahasiswa itu bisa jadi satu suara, kita satu tujuan dan satu gerakan. Karena ya mohon maaf jika memang dikatakan, kita katakan ada orang yang kurang lah baik secara keuangan, tapi dia tidak bisa membayarnya di bagian KKL atau KKN, UKT. Seharusnya itu kita bisa membersamai gitu loh. Kita bisa satu suara, jangan sampai ada yang tiba-tiba asal bayar, asal ini segala macam. Ketika memang ada sebuah rekomendasi atau peluang untuk bisa menurunkan, itu bisa diturunkan, seharusnya seperti itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba dengan egoisnya kita mau membayar teman ini, seharusnya seperti itu sih. Berarti itu juga menang dari DPM? Itu bukan menang dari DPM, cuman saya harap para mahasiswa itu sadar gitu loh, kita itu harus satu suara, harus solid gitu loh. Jangan sampai demi keegoisan dan kepentingan individu. Iya, Jangan benar. sampai. Terus tentang revisi untuk program kerjanya itu ada sendiri berarti? Itu sudah ada sendiri. Kalau memang untuk komisi 1 nanti akan ada sidang draft atau draft peraturan. Kalau untuk komisi 2 nanti ada sidang evaluasi. Kalau untuk komisi 3 nanti ada RDP, rapat dengar pendapat. Kalau itu berarti dalam satu rapat tuh semuanya kumpul gitu ya komisi? Iya, untuk komisi pasti ada. Kalau ada unggulan gitu nggak sih kalau di komisi? Unggulan komisi ada nggak? Atau Program sama tuh? Iya. Sebenarnya tidak ada sih, kita semuanya sama. Karena memang pada saat pendaftaran ataupun itu kita suatu seperti saya sendiri. Kenapa saya bisa masuk ketua? Sebenarnya bukan dari awal saya daftar ketua, tapi memang sebagai anggota. Tapi karena memang ada sebuah musyawarah untuk dipilihnya aku sebagai ketua di internal, maka saya akan naik di internal. Sebenarnya kita sistem horizontal, semuanya sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Oke. Kalau dari Mas Kaya sendiri kan itu sebagai ketua kan? Kalau ketua DPM itu sibuk nggak sih? Mungkin tentang organisasi, apakah masuk organisasi dan juga aktivitas perkuliahan itu sibuk atau tidak ya? Gitu. Kalau dari saya sendiri aslinya sih sebenarnya tidak ya, untuk organisasi dan juga kegiatan perkuliahan itu sebenarnya tidak terlalu sibuk. Kembali lagi ke manajemen masing-masing. Ada yang manajemennya bagus, ada yang manajemennya tidak. Kembali lagi kepada individu dari diri sendiri, itu mau belajar atau tidak. Kalau memang Mas Kaya bisa membagi waktunya ya? bisa bagi waktunya dan juga ya ada beberapa hal positif, cuma bukan beberapa hal lagi sih, memang positif dari organisasi itu. Oke. Kalau tadi kemarin kan baru aja diadain seminar nasional kan? Iya betul. Kalau seminar nasional tuh siapa pencetusnya biasanya? Sebenarnya kalau memang seminar nasional itu
bukan pencetus ataupun itu program utama kita, bukan sebenarnya. Tapi itu sebuah salah satu hal, memang adanya usulan dari salah satu anggota DPR RI untuk membuat hal tersebut. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa dan kita menyetujui hal tersebut? Kemudian kita juga support oleh beliau karena kita ingin benar-benar merealisasikan visi kita, memaksimalkan fungsi dari undang legislatif. Kita itu ingin seperti itu. Berarti yang mengajukan malah DPR RI. Sebenarnya tidak juga, itu hanya usul-usulan adanya itu. Tapi kalau memang adanya perencanaan, memang awalnya itu hanya perencanaan saja. Karena mengingat ada juga seminar dari orang-orang lain, menurut kami sebenarnya jangan atau tidak usah. Tapi karena ada usulan dan support dari beliau, jadi kita adakan. Berarti rencana seminar nasional itu sebenarnya udah dari lama. Ternyata Sudah dari awal. mendadak. Enggak sih, memang udah dari awal. Oke. Menyinggung tentang proker nih, di DPR kan baru ngadain seminar kemarin dengan tema penguatan keuangan digital. Nah, apakah itu termasuk proker utama atau bukan? Enggak, bukan. Sebenarnya proker utamanya kita itu pembuatan peraturan dan juga pengawasan. Tapi sudah direalisasikan atau masih? Masih bertahap, tapi kalau dikatakan berapa persennya itu ya 90%. Terus gimana proses selama buat ngadain seminar ini? Kayak kenapa kok bisa ada ide untuk mengangkat itu gitu? Walaupun mungkin adanya usulan ya, tapi kenapa dengan berani kalian mengadain itu gitu loh? Sebenarnya kalau emang dikatakan temanya kenapa ambilnya itu ya, Iya. kita melihat di zaman modern sekarang saat ini ya, ini kan e-wallet dan juga berbagai macam kan masih banyak sekali tuh pinjol dan juga ya keuangan digital itu menurut saya itu banyak banget, dan juga harus ada sebuah kemajuan, mungkin bukan kemajuan dalam sistem regulasinya, tapi kesadaran masyarakat dan mahasiswa itu bahwasanya seharusnya seperti apa loh, bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara menggunakannya, karena kadang ada sebuah kesalahan atau kelalaian lah dalam ya wajar sih manusia ya, itu melakukan kesalahan itu banyak, tapi harus ada sebuah kepahaman loh bahwasanya jangan sampai melakukan hal ini Karena banyak sekali. Masyarakat kan kurang dalam pemahamannya. Jika Iya, literasinya kurang. bisa merealisasikan di masyarakat bahwa adanya edukasi pentingnya ekonomi, apalagi ekonomi sekarang lagi rame-ramenya ya. Iya, kurs juga ya, tapi ya itu ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana lain selain seminar nasional ini, rencana dari DPM? Untuk sekarang belum ada sih, tapi kalau memang untuk merealisasikan visi sudah pasti nanti akan ada namanya pembentukan undang-undang. Draftnya sendiri kan kami sudah ada, nanti akan kami umumkan untuk draftnya. Kalau rencana yang layak itu mahasiswa fakultas umumnya ada nggak? Mungkin itu tadi ya, untuk penyebaran draft atau bisa dikatakan uji kelayakan publik bahwasanya peraturan ini itu sudah cocok atau tidak. Mungkin itu yang harusnya ditunggu, bukan karena hanya acara yang komersil, tapi memang pendidikan dan literasi itu lebih penting. Oke. Sedikit menyinggung, banyak banget nih stigma-stigma yang salah tentang DPM. Salah satunya DPM ini kayak sama kayak BEM, sebenarnya beda apa sama? Sebenarnya sama DPM. kita tuh berbeda, cuman memang sebenarnya sama-sama kita tidak ada lebih tinggi dan lebih rendah. Kita sama-sama organisasi yang bekerja untuk mahasiswa fakultas hukum ya, kita mengabdi pada fakultas lah. Tapi fokusnya BEM itu lebih kepada program kerjanya untuk eksekutif, secara eksekutif. Kalau memang DPM ini sendiri fokusnya secara legislatif untuk mengawasi agar BEM ini tidak melewati batasnya, agar tidak terjadi absolut eksekutif. Memang harusnya seperti itu. Jadi ada sebuah program pengawasan, karena bisa jadi ada sebuah mahasiswa yang tidak terima atau menolak adanya program kerja ini, program kerja itu. Jadi kita yang akan mengawal, ya mewakili lah. Kalau misal dari BEM sendiri itu ada kayak misal sesuatu yang menolak gitu, misal kalau dari anggaran gini-gini, tapi DPM tuh nggak bisa merealisasikan itu gitu loh. Dari BEM itu anggarannya itu misal melebihi anggaran, tapi dari BEM itu punya solusi kayak gini, dari DPM itu punya solusi tapi BEM itu nggak mau mendengar. Nah, solusinya apa? Agar mereka satu sama lain menunjukkan kesatuan gitu. Sebenarnya kalau memang dikatakan seperti itu, harapannya ya kita kan pasti sudah mengukur ya ini apa yang diperlukan dan tidak, sudah menghitung ini sebenarnya tidak perlu, ini harusnya ada. Kita akan mengalihkan
Jadi misalkan ada gambaran yang misalkan ini tidak perlu nih, harusnya diganti dengan yang lain atau di barang yang lain. Itu kami bisa seperti itu. Tapi misalkan itu tetap malah tidak, ya mungkin merealisasikan. Iya. Itu mungkin ada sebuah teguran. Itu sih, bukan pemerintah kita terlalu tegas dan juga ingin menghalangi, tidak. Itu hal yang salah. Tapi kami tahu mana yang terbaik. Kalau dari perbedaan nih, apa sih yang membedakan mungkin garis besar ya? Pembedaan antara DPM sama BEM itu apa? Selain dari yang tadi Mas Dika sampaikan. Garis besarnya ya, kalau memang secara garis besarnya sebenarnya untuk dalam pengeksekusian atau melaksanakan program itu BEM, tetapi kita hanya mengawasinya saja dan juga mewakili suara mahasiswa. Berarti sebagai kontrol agar dia tidak melakukan wewenang-wewenangnya ya. Betul. Oke, dari pertanyaan terakhir nih yang mau bahas agak santai, mungkin menyangkut hal pribadi ya. Kakak kan sebagai ketua, sering-sering nggak sih kalau dunia perkuliahan tuh kayak gimana? Terganggu atau enggak selama berorganisasi ini? Ada gangguan gitu? Saya sendiri itu tidak terganggu karena saya sendiri itu sudah belajar bagaimana cara membagi waktunya ya. Kalau misalkan ada sebuah mahasiswa yang memang terganggu kegiatan perbedaan, mungkin cara pembagian waktunya yang kurang, tetapi bukan berarti disarankan untuk mahasiswa itu harus aktif di organisasi, tapi bisa juga aktif di perkuliahan, sering-sering diskusi dengan dosen, mempelajari literasi, itu juga seharusnya seperti itu ya. Soalnya kan ada mahasiswa yang mungkin kalau soal masuk kelas kan bodo amat, yang penting kita berangkat organisasi, kita dapat menyuarakan rapat berpendapat gitu di organisasi, tapi kayak kalau masuk kelas ya bodo amat gitu loh, ada juga yang gitu kan. Ya, sepertinya ada. Ya. Nah, kalau misal nih ada dosen yang mungkin jarang masuk kelas, itu bisa juga keluhannya di DPM juga atau? Itu bisa juga nanti akan sampaikan. Cuman dalam penyuaran seperti itu ya, kita hanya menampung untuk melaksanakan aspirasi tersebut untuk disuarakan kepada atasan pimpinan, kita katakan dekan, itu sebenarnya BEM, tetapi jika memang BEM itu kurang efektif dalam berhadapan, nanti kita akan bantu. Oke. Berarti sebenarnya DPM ini sangat banyak ya untuk bisa merealisasikan tugas-tugas yang di dalam fakultas hukum ini. Ya, lumayan kontrol BEM ataupun keluhan dari mahasiswa hukum. Terus juga proker-prokernya juga banyak ya. Iya, banyak. Nah, pertanyaan terakhir nih, boleh nggak sih digambarin harapannya DPM ini buat fakultas hukum itu apa? Untuk kedepannya atau bagaimana? Untuk bisa juga kedepannya atau sekarang harapannya untuk fakultas hukum ini? Mungkin kayaknya lebih baik untuk kedepannya ya. Kalau untuk kedepannya, saya harap sih DPM itu jangan sampai seperti itu dulu lagi gitu loh. DPM terlalu pasif dan juga tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan beberapa hal. Karena menurut saya DPM itu sebenarnya sangat penting, lumayan penting sekali untuk mengawasi BEM dan juga pembuatan peraturan, karena masih banyak juga peraturan-peraturan yang harusnya itu ada. Harapannya juga untuk para mahasiswa itu ya jangan sampai cuma diem-diem doang di kelas gitu loh. Kalau memang tidak bisa aktif berorganisasi, setidaknya aktif di kelas. Jadi ada batasan-batasan yang agar DPM itu untuk melakukan realisasi ini terbatas juga, ada batasan-batasan gitu nggak? Tidak ada sih, saya sendiri tidak ada batasan, tapi selama memang itu tidak melawan peraturan atau konstitusi, dipersilakan saja. Oke. Mungkin ya cukup ya untuk Mas Gani sebagai ketua DPM. Mungkin kita dapat berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Sekian, terima kasih juga untuk Mas Dika yang telah hadir di podcast ini. Saya juga terima kasih kembali karena memang kami sudah diundang di sini ya. Mungkin saya hanya mau mewakili DPM lah. Iya. Sekian, terima kasih.